Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama kita di sesi diskusi kelompok kerja kita hari ini. Hari ini temanya ini agak kontroversial sedikit nih, karena kita bakal ngomongin soal workplace monitoring atau pemantauan di tempat kerja. Jujur aja, ini isu yang sering bikin debat kusir antara bos sama karyawan. Nah, setelah saya melihat catatan, jadi gini kasusnya. Manajemen berencana pasang software baru di semua PC kantor. Nah, tapi fiturnya itu ngeri-ngeri sedep nih. Jadi ada keystroke logger atau perekam ketikan sama monitoring email pribadi yang dibuka di jaringan kantor. Alasannya klasik, yaitu kepatuhan IT dan produktivitas. Nah, biar imbang dan biar gak bias, di sini udah ada tim manajemen, Bayu, Sophie, dan Tony, dan tim advokasi atau karyawan, Alivia dan Syahid. Nah, kita bakal debat santai aja lah buat menemukan titik tengah, tapi tetap pakai data buat cari solusi, win-win solution. Oke, langsung saja ya, saya lempar ke manajemen dulu. Kenapa sih harus banget pasang alat beginian? Urgent banget emangnya. Silakan mungkin untuk tim manajemen, mungkin bisa dimulai dari Bayu. Oke, makasih Amar. Langsung aja ya kita to the point. Gak perlu basa-basi lagi. 3 bulan terakhir, grafik produktivitas kita tuh merah, turun hampir 15%. Dapat laporan juga dari observasi di lapangan bahwa banyak anak-anak yang pas WFO atau work from office, itu laptopnya nyala, tapi orangnya nggak kerja. Terus ada juga yang asik main sosmed, scrolling TikTok berjam-jam, nonton series Korea, bahkan yang paling lebih parah lagi, ada yang ngerjain job freelance desain grafis pakai laptop dan software lisensi kantor. Itu kan udah abuse fasilitas namanya. Kita tuh sebagai perusahaan, wajar dong pengen mastiin waktu 8 jam kerja yang kita bayar dipakai buat kerja. Keystroke logger ini buat validasi. Siapa yang beneran ngetik laporan, siapa yang cuma pura-pura sibuk atau sebenarnya lagi chattingan. Jadi kita mastiin orang-orang tuh bener-bener kerja dan si 8 jam itu efektif. Oke, aku bakal nambahin dari yang disampaikan oleh Bayu dari sisi infrastruktur IT ya. Jadi masalahnya tuh kayak bukan cuma masalah malas-malasan nih, tapi keamanan aset dan bandwidth. Jadi jaringan kantor kita kan sering lemot parah di jam kerja nih. Jadi setelah dicek kasarnya, itu karena ada streaming video SD. Ditambah lagi, isi kantor sering kena ping virus atau malware dari situs-situs aneh yang dibuka karyawan. Klik sembarangan di email pribadi, masuk ke jaringan kita, server kena imbasnya. Dengan monitoring total ini, kita tuh bisa tahu gitu real time kalau ada aktivitas mencurigakan atau potensi data lek sebelum menyebar. Betul Sob. Dan jangan lupa juga aspek hukumnya. Teman-teman, kita harusnya sadar di perusahaan. Kalau ada karyawan yang pakai email kantor misalnya atau jaringan, kita buat ngecekin orang lain atau transaksi ilegal, terus ada tautan tuntutan hukum yang masuk gitu, perusahaan yang kena kita kan pasti. Nah, kalau kita nggak punya rekaman aktivitas digital, kita nggak bisa membuktikan gitu bahwa perusahaan tidak terlibat. Kita juga butuh bukti forensik digital untuk melindungi aset perusahaan dari tuntutan hukum pihak ketiga. Tapi bentar deh, alasannya masuk akal semua. Aku paham nih soal produktivitas dan hukum. Tapi caranya itu loh, creepy banget nggak sih pakai keystroke logger? Kalian sadar nggak sih itu tuh ada implikasinya? Itu kan ngerekam setiap tombol yang kita pencet. Bahkan setiap huruf. Itu udah kayak kita kerja di penjara digital tahu. Anak-anak kantor sekarang tuh butuh trust. Kalau dikit-dikit dimata-matai sampai ke huruf yang diketik, tapi jadi toksik. Bukannya produktif, kita malah stres dan parno. Mau ngetik ide kreatif, jadi takut salah. Ujung-ujungnya orang-orang kapten bakal resign dan cari tempat yang lebih manusiawi. Emang perusahaan siap kehilangan talent terbaik cuma gara-gara parno berlebihan? Nah, saya setuju nih sama Olivia soal budaya kerja. Tapi saya mau debat teknis nih sama Sophie nih. Sob, tadi kamu bilang ini buat keamanan kan? Tapi keystroke logger itu pedang bermata dua yang bahaya banget.
Bahaya gimana nih maksudnya, Hid? Kan datanya di deskripsi di server kita. Oke, dengar dulu. Keystroke Logger itu ngerekam input sebelum data itu dienkripsi sama browser. Jadi, misal saya lagi istirahat siang, terus saya buka internet banking atau login BPJS kesehatan di PC kantor, terus saya ngetik username dan password, itu tuh terekam mentah-mentah sama logger itu. Berarti IT pegang password bank karyawan dong. Itu pelanggaran privasi berat, sob. Siapa yang bisa jamin admin IT nggak iseng buka rekening karyawan, atau kalau server logger itu yang justru dihack sama orang luar, habislah data pribadi satu kantor, resiko kebocoran datanya malah berbalik menyerang karyawan. Terus soal email pribadi, meskipun pakai wifi kantor, isi email curhat saya ke orang tua atau pasangan itu ranah private. Gak etis kalau manajemen bisa baca isinya sesuka hati cuma karena lewat kabelan di kantor. Gitu. Oke. Jadi setelah aku eh, dengar-dengar pendapat dari kedua belah pihak, kita tahan deh. Jadi poin dari Syahid ini telak banget nih soal password banking. Itu valid secara teknis. Ngeri juga kalau dipikir-pikir password kita yang ada di database admin kantor, gimana manajemen? Tonis misal, lu sebagai orang legal nih, kalian berani nanggung resiko kalau data bank karyawan bocor dari kalian? Gimana coba Tony? Iya juga sebenarnya kalau data perbankan karyawan dan setelah forensik ketahuan sumber bocornya dari log perusahaan kita, wah, kita bisa-bisa dituntut balik perlindungan data pribadi. Itu liabilitas besar, dendanya miliaran. Soalnya risiko nyimpan karyawan lebih gede daripada manfaatnya. Oke. Jadi mungkin poin privasi finansial gue terima, tapi gue gak mau ya nih perusahaan tuh dituntut balik. Tapi gue juga butuh jaminan soal produktivitas. Gue gak bisa ajarin anak-anak nonton Netflix seharian kalau Keystroke Logger ini kita hapus, gantinya tuh apa? Terus gue juga gak mau buta sama sekali soal aktivitas karyawan. Oke. Ini aja nih solusinya. Kita drop fitur Keystroke Logger sepenuhnya karena risiko credential debt tadi. Jadi kita ganti nih metodenya jadi Web and App Traffic Monitoring atau DNS filtering. Bedanya apa tuh? Sama aja sama mantau nggak? Kayak tadi. Beda banget nih, Pi. Di metode ini tuh kita nggak tahu apa nih yang bakal kamu ketik, entah itu isi chat atau password kamu, karena aman gitu, karena itu terenkripsi HTTPS. Jadi kita tuh cuma bisa ngelihat header paket datanya doang. Jadi simpelnya gini, kita tuh cuma tahu website apa yang kamu buka dan berapa lama nih durasinya. Jadi kalau kamu buka mobile banking, kita tuh bakal tahu kalau kamu ya buka web bank. Tapi kita tuh gak bakal tahu gitu password kamu. Nah, tapi kalau kamu buka Netflix atau situs judi slot selama 3 jam, itu bakal tercatat jelas di laporan kita. Jadi, fair kan? Nah, kalau itu saya bisa terima secara teknis karena HTTPS menjamin isi konten aman, tapi perusahaan tetap punya hak atau destination traffic-nya kemana. Memblokir situs judi atau film itu hak perusahaan, kita setuju. Tapi soal email pribadi bagaimana? Tadi katanya mau monitor email juga. Gini, kita tuh di sini cuman buat scan bagian header dan subjek doang di bagian email yang lewat jaringan kantor untuk filter virus dan spam atau otomatis. Kita di sini nggak bakalan buka atau baca isi body email pribadi secara manual. Kecuali ada perintah investigasi resmi secara dugaan kriminal yang kuat. Itu juga prosedurnya harus sepengetahuan HRD dan juga ada surat tugasnya. Jadi nggak bisa sembarangan admin IT baca iseng-iseng email tersebut. Oke, deal. Itu jauh lebih masuk akal sih dan menghargai privasi juga. Tapi satu syarat lagi nih dari aku, transparansi. Nah, itu kan harus ada notifikasi pop-up pas login ke komputer setiap pagi.
Tulisannya jelas, aktivitas internet di perangkat ini dipantau untuk keperluan profesional. Contohnya seperti itu. Jangan diem-diem atau hidden, biar karyawan tuh aware, merasa dihargai haknya buat tahu, dan jadi kontrol diri juga buat mereka. Nah, sepakat. Gue rasa itu fair, udah paling adil pokoknya. Untuk dapetin produktivitas, sama Shopee dapat keamanan jaringannya juga, tapi privasi dari kalian itu tetap aman. Oke, 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 oke. Sejauh ini ya dari diskusi kita selama ini sih aku dapat kesimpulannya lah sebagai seorang moderator di mana aku melihat dari kedua sisi, di mana ada tim manajemen dan juga dari tim advokasi gitu kan. Jadi keren sih buat diskusinya, dari yang tadinya itu kita mau pasang alat mata-mata total, kita geser jadi kebijakan yang lebih smart dan etis gitu. Yang saya rangkum sih buat notulensi dan draft kebijakan IT usage kita itu jadinya itu karena risiko pencurian password dan data perbankan, kesehatan karyawan terlalu tinggi, jadi penggunaan keystroke logger itu kita batalkan. Nah, tapi kita ganti dengan metode web filtering dan traffic monitoring, di mana fokusnya memblokir akses situs non kerja, judi, streaming, ataupun hal ilegal lainnya yang tidak bergantung dengan pekerjaan, dan juga memantau durasi penggunaan bandwidth, bukan mengintip konten ketikan. Dan untuk email juga kita monitoring terbatas pada scanning virus di sistem. Jadi isi pesan pribadi tetap rahasia, kecuali ada kasus hukum dengan produser ketat. Nah, jadi dengan penyesuaian dan juga syarat mutlak, konsisten notifikasi monitoring harus muncul saat login agar transparan, di mana karyawan merasa lebih dihargai dan juga haknya terpenuhi. Gimana nih semua? Apakah adil dengan draft final ini? Setuju. Deal. Jadi mungkin buat kasusnya kita close ya, terbukti produktivitas bisa jalan bareng sama privasi kalau komunikasi jalan dan paham batasan teknisnya. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian sekian dulu lah diskusi simulasi dari kelompok kami ini. Semoga insight-nya bermanfaat bagi yang kita ke depannya, di mana semoga tim manajemen dan advokasi ini dapat berjalan sesuai semestinya tanpa ada konflik antara pengguna yang lain lah gitu. Jadi kita cukupkan saja untuk diskusi dan juga mungkin bisa dibilang rapat mengenai kebijakan-kebijakan kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.